Sallallahu ala Muhammad. Jadi kamu ketemu apa aja, cari tengahnya, itu pasti yang paling bagus. Apapun itu, kecuali donat mungkin. Iya, nek donat tengah-tengah bolong jadi. Kalau kamu ceramah khairul umri awsatuha illa donat, kecuali donat, karena tengah-tengahnya bolong. Jadi kebijakan moral itu, kalau kamu bingung dari banyak alternatif perilaku, carilah yang tengah. Misalnya urusan bahaya, aduh ini bahaya ini, hujan ini deras sekali, banyak petirnya. Nah itu dicek, menghadapi bahaya itu antara nekat tanpa perhitungan atau pengecut. Pengecut itu apa ya? Pengecut itu pokoknya orang yang seneng yang kecut-kecut, tidak berani, pokoknya gitulah. Hatinya selalu kecut. Kecut itu kan konotasinya mengkeret, jadi ada apa-apa mengkeret. Pengecut tengah-tengahnya berarti bukan nekat, juga bukan penakut, berani. Nah itu berani. Jadi kamu jangan marah kalau ada orang yang berani karena benar, takut karena salah, karena masih berani. Nggak boleh nekat. Kalau nekat karena benar nggak boleh. Meskipun karena benar kamu jangan nekat, karena begitu kamu nekat itu sudah tidak bijaksana secara moral, karena itu ekstrim. Jadi antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, pilihlah yang tengah-tengah. Terlalu cakep itu jelek, terlalu jelek apalagi, ya kan? Nek wong Jawa kan gitu, kegantengan itu nggak enak, kamu kebagusan tuh ini, nggak enak. Apalagi terlalu jelek, welek pol, nggak enak. Biasa-biasa aja lah. Yang penting kan makanya paradigmanya pas. Jadi pas lah. Jadi kalau kamu ditanya cakep apa jelek, pas. Ya, pokoknya pas lah, maksudnya pas-pasan. Jadi tidak nekat, itu tengah. Kalau urusan ekspresi diri ya tidak sombong, tapi juga tidak minder. Pede, percaya diri. Percaya diri itu lahir karena kamu bisa mengukur kekuatanmu. Saya bisanya gini, jadi kalau melakukan itu saya percaya saya bisa. Jadi orang bisa percaya diri karena dia punya pemahaman tentang dirinya. Kalau orang sombong, dia memahami dirinya terlalu besar. Kalau orang minder, dia memahami dirinya terlalu kecil, jadinya minder. Padahal mungkin bisa. Kalau orang sombong tidak bisa bilang bisa. Kalau orang minder bisa bilang tidak bisa. Kalau orang percaya diri, dia pas ngitungnya. Oh, saya bisanya cuma sampai ini, kalau urusan ini nggak bisa sudah. Filsafat bagian ini aku ngerti, kalau bagian itu nggak bisa sudah. Nah, itu maka kamu biasanya jadi percaya diri. Mas, tolong ngomong tentang ini ya. Oh, iya. Oke, sip. Karena kamu paham tentang itu dan kamu ngerti kalau kamu paham. Tapi kan ada orang yang dia paham tapi minder. Minder itu kalau bahasanya Ghazali mungkin orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Kalau orang sombong, orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Jadi kan kalau bahasanya Ghazali kan gitu. Tidak pinter tapi merasa pinter, itu kan tidak tahu tapi nggak ngerti kalau dia itu tidak tahu. Ada orang yang tahu tapi tidak sadar kalau dia sebenarnya tahu. Biasanya orang minder, orang lupa. Kalau dalam bahasanya Ghazali itu kayak orang tidur. Bangunkanlah, ganteng, putih, apalagi tinggi, besar, cuma berat badannya agak lebih sedikit. Empat ini bagus-bagus. Gara-gara berat badanmu lebih sedikit ini kamu terus jadi minder luar biasa. Yang empat ini nggak kamu hitung. Itu yang sering terjadi, bikin kamu nggak pede. Kalau sombong itu kebalikannya. Kamu itu sudah hitam, jelek, keriting, apalagi dan kamu merasa wajahmu kayak artis. Nah itu terus jadi sombong. Oke, itu ekspresi diri. Kalau hubungan sosial juga begitu. Ada orang yang tipenya berlebihan, penjilat, tapi ada juga yang tipenya pencela, tengah-tengahnya itu ya ramah, enak.
Kalau pencela itu apa-apa dianggap salah. Kalau penjilat itu yang penting kamu seneng, yang penting kamu suka. Nah, kalau ramah itu imbang. Kalau jelek dibilang jelek, kalau bagus dibilang bagus. Jadi dari 3 karakter kebajikan moral ini ya, yang tengah yang lebih bagus. Kalau ekonomi jelas, ekonomi itu jangan boros, jangan pelit, tapi hemat. Syaratnya kamu punya uang. Loh iya kan? Kamu tak nasihati, jangan boros ya, jangan pelit ya. Kalau nggak ada uangnya ya buat apa? Nasihatnya tidak berguna. Jadi kalau orang ngasih nasihat kamu jangan boros. Iyalah, kalau ada uangnya ya nggak boros dan nggak pelit juga. Kalau ada uangnya, jangan dihemat misalnya. Bapakmu kan sering gitu, jangan terlalu hemat deh. Ya kalau dikirimannya banyak ya nggak apa-apa. Wong kirimannya pas-pasan kok, nasihati jangan terlalu hemat. Nah itu ekonomi. Biasanya yang ekstrim itu jadi sumber masalah. Apapun itu, mau Islam kiri atau Islam kanan, mau jadi liberal atau fundamentalis, mau jadi selalu kayak gini. Kalau pakai teorinya Aristoteles, pasti aman berdiri di tengah-tengah. Saya tidak tahu, tinggal kamu rumuskan sendirilah. Kayak hidup itu tengah-tengahnya kayak gimana. Karena kalau sudah dunia pemikiran itu kadang-kadang yang kamu anggap tengah itu sebenarnya bukan tengah, tapi kutub baru. Ya kan, kayak dulu zaman Pak Karno itu kan ada blok kiri, ada blok kanan, terus bikin namanya non-blok. Dan non-blok itu kan akhirnya jadi blok yang baru, cuma namanya aja non-blok. Seolah-olah di tengah, tapi sebenarnya dia bikin kutub baru. Yang nanti ada lawan kutubnya lagi mesti. Jadi silahkan dianalisis. Yang penting mana yang itu moderat, tidak berat kiri, berat kanan, tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Pasti itulah kebijakan atau kebajikan.